Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore, selamat bersukacita. Terima kasih buat kesempatannya boleh diundang. Sudah lama ya nggak ketemu Bapak Ibu Saudara semua. Nah, puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu The Spring Visit Us. Surya pagi melawat kita. Surya, apa itu surya? Bukan rokok surya ya. Apa itu surya Bapak Ibu? Matahari pagi melawat kita. Setiap pagi kita bisa melihat sinar matahari. Ya, nah ini yang disebut dengan common grace ya, wahyu umum Bapak Ibu. Semua diberikan oleh Tuhan karena Tuhan itu begitu baik, karena Tuhan itu mengasihi ciptaannya Bapak Ibu Saudara, maka Dia berikan sinar pagi hari itu setiap hari kita nikmati. Bahkan hujan tadi kita nikmati ya. Tadi pagi ada hamba Tuhan yang malam ini juga gerejanya, sore ini juga Natalan Bapak Ibu. Lalu hamba Tuhan itu berkata kepada saya, "Tim, nanti sore itu boleh hujan. Tapi hujannya itu saat jemaat sudah di gereja, lalu terang, kemudian jemaat pulang." Loh, kalau seandainya jemaat mau berangkat hujan, ojo Tim, ojo. Katanya begitu. Kenapa? Kenapa saudara? Betul. Iya, dia bilang gitu. Nanti kalau hujannya itu, beliau mulainya jam 4 sore. Kalau hujannya sebelum jam 4, aduh saya khawatir nih jemaat banyak yang tidak hadir. Ternyata doanya dikabulkan tadi ya. Jam 4 tadi belum hujan toh. Bahkan jam 5 sekarang tadi belum hujan juga. Tadi hujan sebentar, sekarang sudah terang sepertinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu anugerah umum yang diberikan oleh semua orang, termasuk orang itu tidak peduli sama Tuhan, orang itu orang yang sangat jahat, ya, orang itu saudara tidak percaya kepada Yesus. Nah, semua itu diberikan. Itu yang disebut dengan wahyu umum. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, selain wahyu umum, anugerah umum maksud saya, ada anugerah khusus. Nah, coba kita lihat dulu ayatnya di dalam Lukas 1 ayat 78-79. Ya, ada di layar. Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Nah, ini perkataan siapa? Ada yang nulis judulnya itu adalah pujian, ya, pujian Zakaria. Tapi ayat di bawahnya, saudara, di situ tidak disebut pujian, tapi Zakaria bernubuat. Katanya gitu saudara. Makanya saya tulis pujian atau juga sekaligus nubuat dari Zakaria. Terkait apa? Kelahiran anaknya. Siapa namanya Bapak Ibu? Zakaria dan Elizabeth. Yohanes Pembaptis yang lahir di masa tuanya. Bapak Ibu, sudah oma opa lalu melahirkan seorang anak. Wah, itu kan luar biasa saudara. Nah, terkait dengan kelahiran Yohanes Pembaptis, akhirnya Imam Zakaria ini memuji. Ya, Imam Zakaria ini dikatakan juga bernubuat karena nanti berbicara tentang Kristus. Waktu Yohanes Pembaptis lahir, Kristus belum lahir Bapak Ibu. Ya, jadi Yohanes Pembaptis duluan. Berapa bulan ya kira-kira? 6 bulanan kira-kira. Ya, 6 bulanan kemudian Yesus Kristus lahir sebagai Allah, sebagai manusia. Nah, kemudian dia memuji, lalu dia juga bernubuat. Bernubuat tentang apa? Bahwa nanti ada yang digambarkan, difiguratifkan seperti apa? Surya pagi, matahari pagi. Nah, jadi sekarang kita masuk bukan matahari yang setiap pagi kita lihat sinarnya Bapak Ibu, tapi ini mau menunjukkan sebenarnya yang disebut surya pagi ini siapa. Bahkan tadi Bapak Zakaria mengatakan apa? Ia akan melawat kita. Nah, kita ini konteksnya sebenarnya adalah kumpulan dari umat Tuhan yang mendapatkan anugerah khusus Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, lebih tepatnya begini loh, Allah melawat umatnya. Jadi yang disebut surya pagi tadi, matahari pagi, Mazmur juga mengatakan ya, Tuhan itu bagaikan matahari yang menyinari, yang menghangatkan dan lain sebagainya. Nah, ini sudah mulai figuratif.
Ya, digambarkan bahwa Tuhan Allah itu seperti surya pagi yang setiap pagi muncul cahayanya, muncul sinarnya. Nah, siapa surya pagi itu? Ya jelas ya, saya sangat senang sekali dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Ingat Bapak Ibu, ini kalau Natal selalu disinggung. Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Apa itu? Nah, enggak ingat ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi pada mulanya di kekekalan sebelum segala sesuatu ada, yang namanya firman, ada yang mengatakan sang firman itu sudah ada. Jadi firman yang dimaksud di sini bukan kata-kata Allah, idenya Allah. Enggak, saudara. Memang ada yang menafsir begitu ya. Tapi kalau saya pribadi melihatnya bukan kata-kata Allah atau idenya Allah. Memang di surga, di kekekalan ada satu pribadi yang namanya firman. Nah, bentuknya seperti apa? Kita nggak diberitahu, saudara, karena di dalam kekekalan. Nah, ketika dia datang ke dalam dunia, barulah kita diberitahu bahwa firman itu telah menjadi manusia. Lalu disebut namanya. Dulu namanya di surga apa sudah ada disebut Yesus? Belum, saudara. Nah, ketika di dunia, waktu malaikat memberitahu kepada Maria, anak yang kau lahirkan nanti, engkau harus memberi nama dia Yesus. Ya, artinya apa? Juru selamat. Ya toh, Yesus kata Yunaninya itu artinya juru selamat. Dan benar apa yang dikatakan malaikat kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus, Tuhan juru selamat di kota Daud. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat kapan Allah itu melawat umatnya, kapan surya pagi tadi itu bersinar. Ketika sang firman pribadi Allah yang jadi manusia, bukan hanya dia lahir, tapi dia juga mati di atas kayu salib demi dosa saya, dosa saudara. Dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, itu pengakuan iman rasuli. Dan nanti dari sana dia akan datang kembali untuk menjemput saya dan saudara. Wah, ini luar biasa, saudara. Jadi Natal itu di sana kuncinya. Kita semua harus yakin, kita semua harus percaya, kita semua harus mantap ya. Kenapa? Karena benar-benar Allah telah melawat umatnya. Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia. Nah, kemudian ada satu kata visit tadi tuh. Kita kenal ya kata itu, dengar itu. Siapa di antara saudara yang pernah opnam di rumah sakit? Bukan di hotel nginapnya, tapi di rumah sakit 4 hari gitu. Ya, ada dokter yang baik toh. Dokternya visit, mengunjungi kita, betul saudara. Tapi kalau dilihat dari arti kamus, coba artinya apa? Visit itu artinya pergi untuk melihat dan menghabiskan waktu demi yang didatangi. Lah, kalau dokter nuruti arti ini, saudara, 4 hari di rumah sakit mengunjungi kita terus pasien yang lain gimana, saudara? Nah, karena pasiennya banyak, kalau saudara antri ke BPJS itu loh, selalu petugasnya berkata apa? Sebentar, dokternya masih visit ke pasien-pasien yang lain, betul. Sebentar lagi dia akan datang. Nah, karena pasiennya banyak, ya paling ngobrol, gimana, kasih nasihat, begini, minum obatnya, begini, ya paling 5 menit ya, saudara. Karena pasiennya banyak, jadi ya sudah 5 menit selesai. Nah, arti visit itu Bapak Ibu. Jadi digambarkan seperti seseorang yang pergi melihat, lalu apa? Menghabiskan waktu demi orang yang apa, saudara? Sakit. Gitu ya. Jadi ketika firman Tuhan tadi mengatakan surya pagi ya melawat kita, berarti manusia itu memang dalam kondisinya apa? Sakit. Nah, nanti kita akan lihat sakit apa itu, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, mengunjungi siapa? Orang yang sedang bermasalah. Nah, biasanya ini pelayanan pastoral. Jemaatnya sakit lah, jemaatnya punya masalah. Kemudian pihak hamba Tuhan mengunjungi. Ya, enggak menghabiskan waktu terus, Bapak Ibu. Ya, karena ada yang dikunjungi yang lainnya. Nah, itu arti dari visit. Jadi kita ingat, saudara. Ketika Allah mengunjungi umatnya, Allah melawat umatnya, dia bagaikan dokter, bagaikan konselor yang mendatangi manusia yang sedang sakit atau sedang bermasalah. Nah, sekarang mengapa? Ada satu ayat lagi ya, pakai kata istilah kata melawat.
Lukas 7 ayat 16. Coba kita baca bersama-sama. 2, 3. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Ada kata visit lagi, saudara. Nah, ini konteksnya tentang apa? Ada seorang ibu janda yang punya anak, ya, disebut pemuda di kota Nain. Anaknya mati, sakit keras lalu mati. Kemudian diangkat, saudara, di tengah perjalanan. Saya mungkin akan heran kalau ada hamba Tuhan yang stop gitu ya, mobil iring-iringan jenazah, Aryo atau Bagus atau apa, pergi kemana? Ke Keputih ya, dekat rumah saya ya saudara. Kemudian di stop, gitu ya. Waktu lewat mer itu di stop. Stop. Kenapa? Sebentar, dia nggak mati, tapi tidur. Kira-kira apa yang terjadi, saudara? Wah, ini yang nyetop ini orang kurang sakon gitu ya, saudara ya. Ini sudah siap, tanah makamnya sudah digali, siap dimasukkan. Pak Ronald yang pimpin lagi gitu ya. Kemudian di stop umpamanya. Apa yang terjadi, saudara? Nah, itu yang dialami oleh pemuda Nain, orang-orang yang mengangkat itu, saudara. Yesus ketemu, lalu Yesus berkata stop. Kemudian didoakan. Apa yang terjadi, saudara? Anak muda ini akhirnya apa? Bangkit. Wah, luar biasa ya. Nah, ketika orang yang mati siap dikubur, ya, galian makamnya sudah siap, begitu. Kemudian di stop dan akhirnya apa? Hidup kembali. Apa yang terjadi, saudara? Mereka sangat ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Ini ketakutan model apa ini, saudara? Ketakutan lalu memuliakan Allah. Nah, ini mungkin bukan negatif ketakutannya, tapi ini takjub. Ada peristiwa yang luar biasa, saudara. Kalau kita lihat sepanjang sejarah, tidak ada orang, ya, saudara, siapa yang bisa membangkitkan orang mati gitu ya. Loh, ada Pak orang-orang pinter itu ya, saya nggak tahu ya. Dia mati, sudah hidup mati lagi apa hidup agak lama, saudara. Ya, tapi yang jelas yang dibangkitkan Yesus, ya hidupnya agak lama, ya, saudara. Dan ketika mereka takjub, kagum, mereka memuliakan Allah, lalu berkata apa? Seorang nabi besar. Ya, kalau seandainya Yesus disebut nabi, oke, nggak salah, Bapak Ibu. Tapi dia bukan sekedar nabi. Dikatakan apa? Telah muncul tengah-tengah kita dan secara tidak langsung mereka meyakini Allah telah melawat umatnya. Jadi Yesus yang disebut nabi besar tadi ternyata adalah Allah yang turun dari surga ke dunia untuk apa, saudara? Melawat, mengunjungi umatnya. Nah, sekarang kita masuk ke renungan kita pada malam hari ini. Mengapa Allah harus melawat umatnya? Harus mengunjungi, harus visitasi umatnya tadi. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-68 tadi ya, dikatakan apa? Terpujilah Tuhan, sama-sama, Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Jadi kenapa Allah harus melawat umatnya, mengunjungi umatnya? Karena umatnya apa? Terbelenggu, betul, saudara? Karena di sini dikatakan Allah melawat umatnya dan membawa kelepasan, membawa pembebasan. Bapak Ibu, apa kata arti terbelenggu? Ya, pembebasan, ya ini istilah-istilah apa? Terpenjara, saudara. Kalau saudara melayani di penjara, Bapak Ibu saudara, pasti kita akan mendengar orang-orang itu, Pak, ini yang saya alami ya. Di sini itu lebih menderita dibanding orang bebas yang menderita. Loh, maksudnya apa? Walaupun orang itu orang bebas, walaupun tidak enak hidupnya, itu lebih enak, Pak, dibanding di sini yang menderita. Tambah nggak karu-karuan katanya begitu. Jadi keadaan terbelenggu, terpenjara itu nggak enak, Pak. Ya dari dulu saya ngomong gitu ya, saudara. Makanya jangan berbuat dosa, jangan berbuat kejahatan, berbuat kesalahan. Makanya di sini resikonya, akibatnya harus kau tanggung. Ya Pak, ya sudah saya sabar aja lah. Divonis 5 tahun ya sudahlah, saya sabar saja. Nah Bapak Ibu, terbelenggu apa? Terpenjara apa? Sampai Allah harus datang ke dalam dunia. Firman itu harus menjadi manusia, tinggal di antara saya dan saudara. Terbelenggu apa, saudara? Dosa. Nah,
Nah, ketika orang itu berdosa, akibatnya macam-macam. Ya salah satunya penyakit, salah satunya apa? Kutuk dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat akibat dosa yang jelas adalah takluk kepada iblis dan diperhamba oleh dosa. Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Itu orang-orang pada zaman Nuh ya. Alkitab mengatakan apa, Saudara? Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi bahasa sederhananya, bangun tidur itu sudah mikirin yang jahat. Iya, gitu loh, Saudara. Jadi bangun tidur langsung mikirin yang jahat. Makanya sampai Tuhan berkata, aku menyesal dan aku akan hukum manusia itu, binasakan manusia itu dengan ain bah. Nah, sekarang apa hubungannya setelah dosa itu? Nah, relasinya jadi rusak, Bapak Ibu. Relasi dengan Allah rusak, relasi dengan sesama rusak, relasi dengan diri sendiri rusak, relasi dengan alam rusak. Nah, yang pertama yang saudara renungkan, relasi dengan Tuhan rusak. Adam dan Hawa berdosa, terus mereka bersembunyi. Kenapa bersembunyi? Mereka takut. Ternyata di Taman Eden kok ada langkah kaki Tuhan. Ada Tuhan kok takut. Coba Bapak Ibu renungkan ya. Kira-kira ini ada yang aneh nggak? Ada Tuhan kok takut. Harusnya kalau ada Tuhan sukacita, betul. Ada Tuhan tenang, ada Tuhan damai sejahtera. Hatiku tenang, berada di dalam hadiratmu. Kan harusnya begitu, Saudara. Tapi kenapa ketika ada Tuhan di Taman Eden, Adam dan Hawa itu ketakutan? Ya karena relasinya dengan Allah itu rusak. Tuhan pernah mengatakan, kalau engkau makan buah itu, kamu akan mati, pastilah engkau mati. Nah, bukan mati secara fisik, tapi memang mati secara rohani. Hubungannya dengan Tuhan jadi rusak. Bapak Ibu lihat, kalau seseorang relasinya dengan Allah itu tidak beres, maka hubungannya dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan orang tua, dengan sesamanya pasti gak beres. Betul, Saudara? Bisa tipu sana, tipu sini, nggak jujur, bohong ini itu, karena memang sama Tuhan juga nggak beres, saudara. Tapi sebaliknya, kalau relasinya dengan Tuhan Allah itu baik, saudara, tidak mengalami ketakutan karena Allah ada di dalam hidupnya. Kenapa Adam dan Hawa ketakutan? Karena ada yang nggak beres, karena ada dosa. Jadi walaupun ada Allah, ada hadirat Tuhan, mereka gentar, mereka takut. Makanya ini mesti diperbaiki, Bapak Ibu. Nah, akhirnya ketika Kristus datang, Nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Lukas 4, 18, 19 mengatakan apa? Sama-sama. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah Natal. Jadi Natal, Bapak Ibu Saudara, bukan sekedar perayaannya. Ya, Natal bukan sekedar apa? Hadiahnya. Nah, ini dikasih nomor ini door prize nih kayaknya ini Saudara ya. Ya, dikasih nomor ini Saudara. Ya bukan sekedar ini. Baik ada ini, kalau nggak ada ini nanti saudara tanya, Natalan kok kosongan? Apa bedanya Natalan dengan kebaktian biasa? Nah, makanya gereja kasih, nggak apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang terpenting adalah apa itu arti Natal? Kristus telah datang untuk membebaskan. Dia telah melawat kita untuk apa? Membebaskan saya dan saudara yang berada di dalam tawanan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang miskin. Loh, orang miskin kok diberi kabar baik ya? Harusnya orang miskin diberi uang. Betul ya? Orang miskin diberi harta benda kekayaan, betul. Tapi kenapa orang miskin diberi kabar baik di sini? Nah, ternyata miskinnya bukan miskin materi, Bapak Ibu. Ya, tapi ini miskin rohani. Apa artinya? Kata Yunaninya jelas ya, Bapak Ibu. Miskin yang benar-benar miskin. Ada orang yang pura-pura miskin padahal kaya. Ada loh, saudara. Pura-pura miskin padahal kaya. Punya uang tapi ngomongnya miskin. Mental miskin soalnya. Tapi yang dimaksud miskin di sini benar-benar miskin,
kecuali berharap kebaikan anugerah dari orang lain. Mengharapkan anugerah kebaikan hati dari Tuhan. Apa maksud miskin di sini kalau begitu? Orang berdosa. Ini yang dimaksud. Makanya Yesus pernah mengatakan di Matius 5 ya, berbahagialah, diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah, menyadari keadaannya orang berdosa. Nah, itu yang diberitakan kabar baik Injil keselamatan. Jadi itu maksudnya. Lalu apa lagi? Ini yang terpenting, membebaskan orang-orang yang tertawan. Siapa itu? Orang-orang yang buta, orang-orang yang tertindas. Orang yang buta, kata Alkitab, digambarkan seperti juga orang yang berdosa, karena ada selubung yang menutupi mata, hati dan pikirannya, sehingga tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, tidak bisa menyaksikan, mengalami kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, kalau namanya orang buta wes repot Bapak Ibu ya. Harus kita bawa, harus kita tuntun. Kalau tidak nanti dia akan terpleset, akan jatuh, tersesat dan lain sebagainya. Nah, itulah kondisi manusia, kondisi orang berdosa. Makanya Allah mesti datang. Kalau manusia bolehkah? Para nabi diutus Tuhan untuk melawat umatnya, para rasul diutus Tuhan untuk melawat umatnya, bahkan tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian lama sekalipun diutus Tuhan untuk menolong umatnya. Bisa, tapi berhasil Bapak Ibu Saudara? Tidak, sampai Kristus datang. Nah, ini makna Natal yang terdalam, makna Natal yang sesungguhnya. Kristus bukan sekedar manusia biasa Bapak Ibu. Manusia yang apa saudara? Yang sama dengan kita loh, sama. Bedanya saudara-saudara orang berdosa, Kristus tidak berdosa. Manusia yang seperti apa? Coba lihat. Dia yang mulia mau menjadi hina. Dia yang kaya raya mau menjadi miskin. Dia yang terkenal dengan maha. Betul. Maha tinggi, maha kuasa. Dia rela menjadi lemah. Seperti bayi yang lahir di palungan, lemah tak berdaya. Supaya apa? Supaya dia bisa menolong saya dan saudara yang mengalami kelemahan, yang mengalami kesesakan, yang mengalami tertolak. Yesus pernah ditolak? Bapak Ibu Saudara? Mungkin saudara berkata, aku pernah ditolak. Ditolak apa? Cintaku. Oh iya, yang lain masih banyak. Ditolak apa lagi saudara? Suami istri. Sampai akhirnya berpisah. Yesus ditolak siapa? Murid-muridnya dikhianati. Coba lihat Bapak Ibu, murid yang terdekat, bahkan pemazmur berkata sahabat karibnya, ya, Yuda Iskariot mengangkat tumitnya, mengkhianati, menjual, bahkan sampai dia akhirnya mati di atas kayu salib. Bapak Ibu lihat, yang kita alami ternyata semua sudah dialami oleh Yesus. Dia pernah menangis. Saudara pernah menangis? Sering. Dia juga lapar, dia juga haus, dia juga capek sehingga tidur. Loh, itu semua kita alami kan, saudara? Supaya apa? Kita berani mengatakan dia datang ke tengah-tengah umatnya supaya bisa menolong saudara-saudara yang sedang mengalami semuanya itu. Bahkan yang sangat menyedihkan adalah ketika dia ditinggalkan oleh bapaknya. Lihat ya Bapak Ibu ya, di atas kayu salib dia berkata, Eloi Eloi lama sabatani, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu, kesedihan yang sangat dalam, penderitaan yang sangat luar biasa itu adalah bukan karena saya dan saudara gak punya uang, bukan. Ketika saya dan saudara ditinggalkan oleh Tuhan. Ini mengerikan loh Bapak Ibu. Kalau ditinggalkan oleh Tuhan, kita mau berharap kepada siapa lagi? Dia sumber pengharapan dan sukacita. Kalau Tuhan sudah meninggalkan kita, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Gak ada Bapak Ibu. Itu sebenarnya kesedihan yang sangat dalam. Tapi banyak orang tidak sadar ya Bapak Ibu ya. Dikira baik-baik saja, semua baik-baik saja. Padahal itu kondisi yang sangat mengerikan. Dan itu dialami oleh Yesus. Immanuel, Allah berserta kita. Dia pernah meninggalkan kita? Ternyata enggak ya Bapak Ibu ya. Enggak loh. Justru saya dan saudara yang meninggalkan Tuhan. Justru manusia yang meninggalkan Tuhan.
Manusia yang melupakan Tuhan. Makanya Ibrani itu bagus sekali. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Pasal 13. Teks Yunaninya itu bagus sekali. Ada 7 kata itu. Aku sekali-kali tidak meninggalkan kamu. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kan pemborosan kata. Tapi maknanya itu, saudara. Tapi sekali lagi, bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Kita yang kadang-kadang meninggalkan Tuhan. Lalu yang kedua, kenapa Bapak Ibu Allah harus melawat saya dan saudara? Ayat 79 bagian A Lukas pasal 1 tadi mengatakan apa? Allah melawat kita, surya pagi melawat kita untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara, hidup dalam kegelapan. Nah, saya gambarkan PLN-nya padam. Apa yang terjadi? Yang punya duit pindah ke hotel. Daripada malam itu nggak bisa tidur, nyamuknya akeh. Satu nyamuknya, temannya banyak. Ya betul ya saudara ya. Suatu saat di Wiguna trafonya meledos. Wes, ini bakalan lama itu saudara. Jadi pas awal-awal itu ya, jam 11 malam, udah WA grup warga sudah heboh. Ini sampai berapa lama? Langsung pengurus berkata ini kayaknya lama ini. Karena trafonya yang terbakar atau apa gitu loh saudara. Bener? Lama? Bener, lama saudara. Akhirnya yang punya duit tak lihat-lihat itu ya. Waduh, keluarin mobil semua ini saudara. Kemana nih malam-malam jam 11 malam keluarin mobil? Sambil baju ala kadarnya. Kan memang mau pindah tidur saudara. Enak apa enggak? Kondisi gelap padam begitu. AC gak bisa nyala. Mati semua lampu. Wah gak enak saudara. Dan kita lihat ya. Kenapa Allah harus melawat umatnya? Karena umatnya itu hidup dalam kegelapan, tinggal dalam kegelapan, hidup dalam kejahatan. Zaman Nuh, zaman Lot, Sodom dan Gomora. Perhatikan Bapak Ibu, hidup dalam kejahatan. Kita melihat di sekeliling kita. Yohanes 3 19 ayat 20 19 sampai 21 mengatakan apa? Sama-sama. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang pada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya ia menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kehidupan yang penuh dengan kegelapan digambarkan adalah manusia yang lebih menyukai kejahatan. Untuk melakukan yang benar susah, tapi kalau untuk melakukan yang salah nggak usah diajari, betul? Anak-anak bisa ngomong kotor, siapa sih ngajari? Orang tuanya, guru-guru di sekolahnya ngajarin. Siapa yang ngajarin anak-anaknya berbohong? Orang tuanya? Nggak mungkin toh saudara. Nah lihat kondisi manusia yang begitu itu loh. Dan kita berkata, dunia penuh dengan kejahatan, dunia penuh dengan kegelapan. Makanya Allah harus datang ke dalam dunia. Untuk apa? Menyinari dunia yang penuh dengan kegelapan. Memberi pengharapan dan sukacita kepada manusia yang putus asa. Kepada manusia yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, menghadapi hal-hal yang ada di depannya. Itu Kristus datang, Bapak Ibu Saudara. Marilah kita sambut Dia. Dan berikutnya tadi dikatakan apa ayat 9b. Kenapa Dia harus datang melawat umatnya? Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Kenapa Allah harus melawat umatnya? Karena umatnya ada di dalam naungan bayang-bayang maut, kematian akibat dari dosa. Itu gambar apa Bapak Ibu? Berenang? Ya, berenang di lumpur ya saudara. Orang yang jatuh dalam lumpur supaya bisa selamat, gimana kira-kira orang ini? Semakin bergerak, semakin dia tenggelam. Karena dosa dan kuasanya itu punya kekuatan untuk menyedot ya, menarik ke bawah, menarik menuju kepada kebinasaan. Itu kuasa dosa Bapak Ibu. Jadi semakin bergerak dengan apa? Perbuatan baiknya, dengan amalnya, dengan kesalehannya. Ya Tuhan gak berkenan saudara.
Karena apa? Kondisimu ada terjebak di dalam lumpur itu. Terus solusinya gimana? Dia angkat tangan, minta pertolongan, teriak-teriak, tolong, tolong. Benar, Bapak Ibu Saudara? Terus kalau nggak ada orang yang mendengar dan mengulurkan tangannya untuk memegang tangannya dan menariknya keluar, orang yang terjebak dalam lumpur ini bisa selamat nggak? Bisa keluar dari lumpur nggak? Nggak bisa, Saudara. Perhatikan ya, Natal adalah Tuhan dari surga mendengar umatnya yang berteriak minta tolong, aku binasa, aku pasti mati, aku pasti mendapat hukuman yang kekal. Kalau tidak ada anugerah Tuhan yang mengangkatku, tangan Tuhan yang maha kuasa yang kuat menarikku dari lumpur kebinasaan itu, maka kondisiku tetap di dalam lumpur dosa dan menuju kepada kebinasaan. Nah Bapak Ibu, ketika Allah melawat umatnya, karena umatnya ada di dalam naungan maut, jadi bersyukurlah melalui momen Natal kita diingatkan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan, memegang tangan kita. Bukan kita yang memulai memegang tangan Tuhan. Enggak Bapak Ibu. Inisiatif pertolongan, keselamatan asalnya dari Tuhan. Dan yang terakhir, wah saya nemukan 4 hal ya Bapak Ibu. Kenapa Allah harus melawat umatnya? Yang terakhir 79 bagian C tadi dikatakan apa? Untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Berarti sebelumnya jalan kita kemana? Tersesat. Amsal berkata ada orang yang menyangka jalan itu lurus, tetapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Di jalan banyak rambu, banyak tanda, belok kanan, belok kiri, dilarang berhenti, betul? Bahkan saudara ke mall aja lah ditulisi toilet, betul ya? Terus kalau saudara mau buang air, buang kecil, berhenti di bawah tulisan toilet itu? Enggak kan? Dusir satpam toh saudara. Toiletnya bukan di sini, tapi kemana itu arahnya? Ke kanan atau ke kiri, betul? Nah, seringkali orang Kristen juga tersesatnya di situ. Tersesat dalam hal apa, saudara? Ketika berjalan berhenti di tanda. Betul, saudara. Sepeda motor belok kanan, terus saudara berhenti di situ. Nyampe enggak? Enggak. Ya, saya tidak anti mujizat karena Alkitab mengatakan mujizat itu bagaikan tanda. Semeion ya kata Yunaninya, tanda. Bapak Ibu kalau sedang berjalan, terus tujuannya kemana? Jadi harusnya mujizat atau tanda itu tujuannya adalah membawa saya dan saudara ke tujuan. Tujuannya apa? Kristus. Tapi seringkali orang Kristen itu tersesatnya di mana? Terjebak hanya di dalam tanda dan mujizat. Amin, saudara. Saya sekali lagi bukan anti tanda mujizat loh ya. Tapi itu masih separuh perjalanan. Dan kalau masih separuh perjalanan, bisa tersesat enggak? Bisa. Karena saudara tidak sampai ke tujuan. Nah hari ini kita belajar kenapa Allah harus melawat umatnya. Ternyata untuk membawa saya dan saudara, memimpin saya dan saudara. Untuk apa? Menuju jalan yang penuh dengan damai sejahtera, menuju kepada jalan yang benar, menuju kepada tujuan yang benar. Dan satu ayat terakhir Yohanes 14 ayat 6, hafal toh? Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nah, jadi saudara sudah benar, sudah tepat percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena dia bukan hanya penunjuk jalan. Kalau orang-orang lain itu hanya penunjuk jalan, tapi pernah ke tujuan itu? Enggak. Ke sana loh, ke kiri, ke kanan dan lain sebagainya. Yesus bukan hanya penunjuk jalan, tapi Yesus adalah jalan itu sendiri. Selamat bersukacita merayakan Natal dan menyambut tahun baru 2025 dengan penuh pengharapan. Immanuel, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu sore hari ini. Engkau boleh mengingatkan setiap kami, Engkau sudah datang melawat kami umat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena anugerah-Mu, karena inisiatif-Mu, Engkau yang memulai karya keselamatan dalam hidup kita.
hidup kami. Oleh sebab itu, ajar kami terus mengucap syukur, setia, beribadah, melayani Tuhan, hidup dalam kebenaran dan kekudusan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan kegelapan ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.